Bayangkan, bangun tidur dan pekerjaanmu sudah diambil alih oleh mesin. Bukan fiksi ilmiah, ini sedang terjadi sekarang. Dari pabrik, kantor hingga studio kreatif, teknologi yang dulu kita ciptakan untuk membantu kini mulai menggantikan kita satu persatu. Sebagian ilmuwan bahkan memperingatkan, beberapa teknologi ini punya potensi mengancam bukan cuma pekerjaan, tapi tatanan dunia itu sendiri. Kecerdasan buatan generatif. ChatGPT, Claude, dan Gemini, nama-nama ini sudah jadi bagian hidup jutaan orang dalam waktu singkat. Tapi di balik kemudahannya, AI generatif diam-diam menggeser pekerjaan yang dulu dianggap aman, karena butuh kreativitas, seperti penulis konten, copywriter, customer service, bahkan programmer junior. Perusahaan besar mulai memangkas tim penulisan dan support karena satu AI bisa menghasilkan output puluhan karyawan dalam hitungan menit, tanpa lelah, tanpa gaji bulanan, dan tanpa cuti. Yang membuat ini lebih menakutkan dibanding otomatisasi sebelumnya adalah kecepatan adaptasinya. AI generatif belajar dari miliaran data, dan terus membaik setiap bulan, bukan setiap dekade seperti teknologi industri klasik. Beberapa ekonom memperkirakan puluhan juta pekerjaan kerah putih berisiko tergantikan dalam satu dekade ke depan. Bukan cuma pekerjaan kasar seperti dulu diprediksi. Ironisnya AI ini diciptakan justru oleh manusia yang ingin mempermudah hidup, tapi efek sampingnya adalah persaingan brutal di pasar kerja. Robot humanoid dan otomasi pabrik. Bayangkan robot yang bisa berjalan, mengangkat barang, bahkan berlari secepat manusia, itu bukan lagi khayalan. Perusahaan teknologi besar tengah berlomba menciptakan robot humanoid yang dirancang khusus untuk menggantikan tenaga kerja manusia di pabrik, gudang, dan bahkan rumah tangga. Berbeda dengan lengan robot generasi lama yang hanya bisa melakukan satu gerakan berulang, robot humanoid modern dilengkapi AI yang membuat mereka bisa belajar tugas baru hanya dengan mengamati manusia melakukannya. Ini artinya, mereka tidak lagi terbatas pada satu jenis pekerjaan, mereka bisa dipindah dari lini perakitan, ke gudang, ke dapur restoran, tanpa perlu pemrograman ulang yang rumit. Biaya produksi robot ini pun terus turun drastis, membuatnya semakin murah dibanding gaji buruh dalam jangka panjang. Bagi perusahaan, ini keuntungan besar, karena robot tidak protes, tidak mogok kerja, tidak butuh asuransi kesehatan. Tapi bagi jutaan pekerja pabrik dan logistik di seluruh dunia, terutama di negara berkembang yang mengandalkan sektor manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi, ancaman ini nyata. Kendaraan otonom. Sopir taksi, pengemudi truk, kurir pengiriman, dan jutaan pekerjaan ini bergantung pada satu keterampilan, yaitu mengemudi. Tapi teknologi kendaraan otonom sedang mengubah itu selamanya. Mobil dan truk tanpa sopir kini sudah diuji coba secara luas di berbagai negara, dan beberapa layanan taksi otonom bahkan sudah beroperasi komersial di kota-kota besar. Yang membuat teknologi ini begitu mengancam adalah skalanya, yaitu transportasi adalah salah satu sektor pekerjaan terbesar di dunia, mempekerjakan puluhan juta orang mulai dari sopir ojek online, taksi hingga pengemudi truk logistik lintas negara. Jika kendaraan otonom benar-benar matang dan diterapkan massal, seluruh ekosistem pekerjaan ini bisa runtuh dalam waktu singkat. Sisi positifnya kendaraan otonom diklaim bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelelahan atau human error. Tapi di sisi lain ini menciptakan dilema sosial besar, bagaimana nasib jutaan pekerja yang seumur hidupnya bergantung pada kemampuan mengemudi, sementara mesin bisa melakukannya lebih murah. CRISPR dan rekayasa genetika. Ini bukan soal pekerjaan, ini soal kendali atas kehidupan itu sendiri. CRISPR adalah teknologi penyuntingan gen yang memungkinkan ilmuwan mengedit DNA layaknya, mengedit dokumen teks yang memotong, mengganti, bahkan menghapus bagian tertentu. Awalnya diciptakan untuk menyembuhkan penyakit genetik, tapi potensinya jauh lebih luas dan menakutkan. Bayangkan teknologi ini disalahgunakan untuk menciptakan manusia rancangan, dengan sifat-sifat tertentu, atau lebih buruk lagi, dipakai untuk menciptakan senjata biologis yang menargetkan kelompok genetik spesifik. Beberapa ilmuwan bahkan sudah pernah dikecam dunia internasional, karena diam-diam melakukan eksperimen penyuntingan gen pada embrio manusia, melanggar hampir semua kesepakatan etika global. Di sisi ekonomi teknologi ini juga bisa menciptakan kesenjangan baru. Siapa yang mampu membayar upgrade genetik untuk anaknya, dan siapa yang tidak.
Ini berpotensi menciptakan kelas sosial baru berdasarkan modifikasi genetik, bukan lagi sekadar kekayaan atau pendidikan. Regulasi global soal CRISPR masih sangat lemah dan berbeda-beda di tiap negara. Senjata otonom, bertenaga AI. Ini mungkin poin paling menakutkan di daftar ini, drone dan senjata militer yang bisa memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia sama sekali. Berbeda dengan drone militer konvensional yang masih dikendalikan operator manusia dari jarak jauh, senjata otonom generasi baru menggunakan AI untuk mengidentifikasi, melacak dan mengeksekusi target secara mandiri. Beberapa negara sudah mulai mengembangkan dan bahkan menguji sistem ini di medan konflik nyata. Yang membuat ini sangat berbahaya adalah hilangnya manusia dalam lingkaran keputusan, ketika mesin yang memutuskan hidup dan mati seseorang, akuntabilitas moral dan hukum menjadi sangat kabur. Siapa yang bertanggung jawab jika AI salah mengidentifikasi target sipil sebagai ancaman? Selain itu, biaya perang jadi jauh lebih murah dengan senjata otonom, yang secara paradoks bisa menurunkan ambang batas suatu negara untuk memulai konflik, karena tidak perlu lagi mengorbankan nyawa tentara sendiri. Banyak organisasi internasional dan ilmuwan AI terkemuka sudah menandatangani petisi mendesak larangan global terhadap senjata otonom sepenuhnya, menyamakannya dengan senjata kimia dan biologis dalam tingkat bahayanya. Kuantum computing dan ancaman keamanan siber global. Komputer kuantum bekerja dengan cara yang benar-benar berbeda dari komputer biasa, memungkinkan mereka memecahkan perhitungan rumit dalam hitungan detik yang biasanya butuh ribuan tahun bagi komputer konvensional. Ini terdengar seperti kemajuan luar biasa, dan memang benar untuk bidang seperti riset obat dan ilmu material. Tapi ada sisi gelapnya. Hampir seluruh sistem keamanan digital dunia saat ini, mulai dari perbankan online, data pemerintah, hingga komunikasi militer, dilindungi oleh enkripsi yang dianggap tidak bisa dipecahkan oleh komputer biasa. Masalahnya, komputer kuantum yang cukup kuat berpotensi menjebol enkripsi ini dalam hitungan menit, bukan ribuan tahun. Ini berarti begitu teknologi ini matang dan jatuh ke tangan pihak yang salah, seluruh infrastruktur keamanan digital global bisa runtuh sekaligus. Rekening bank, data pribadi, rahasia negara, semuanya berpotensi terbongkar. Beberapa ahli keamanan siber bahkan sudah memperingatkan skenario Q-Day, hari ketika komputer kuantum pertama berhasil menjebol enkripsi utama dunia, dan menyebutnya sebagai ancaman keamanan siber terbesar dalam sejarah manusia modern. Yang membuat ini makin mendesak, beberapa negara diduga sudah mengumpulkan data terenkripsi sekarang, untuk didekripsi nanti ketika komputer kuantum mereka sudah cukup kuat, strategi yang dikenal sebagai Harvest Now, Decrypt Later. Itulah beberapa teknologi yang mengancam dunia.